Di sini nggak ada doktrin. Jadi tidak boleh ada doktrin di sini. Tapi ajaran. Beda ajaran dengan doktrin. Setelah datang kemari kan sudah lihat, tuh ada bendera. Terus ngomong Pancasila. Maka moto kita itu Az-Zaitun, pusat pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan budaya. Budaya apa? Toleransi. Budaya apa lagi? Perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Gumilang. Niat utamanya belajar silaturahmi. Jadi kami ingin menggali pembaruan keislaman apa yang ada di Az-Zaitun. Nah, konteks Islam hari ini menurut Syekh Panji Gumilang dan Az-Zaitun yang perlu dikembangkan itu Islam yang seperti apa? Begini. Kami ini nggak ingin memperbaharui, enggak. Malah ingin kembali. Kalau pembaharuan itu kan maknanya beda. Tapi kalau kita kembali pada ajaran, supaya kita ini mengerti ajaran. Tentunya ajaran ilahi. Karena sumber daripada agama kita itu adalah ajaran ilahi. Jadi sama sekali nggak punya keinginan memperbaharui, karena nggak rusak. Islam itu nggak rusak. Utuh Islam itu. Ya, ingin kembali kepada keutuhan itu. Dan yang sedang kami renungkan itu, kami pikirkan, kenapa Rasulullah kok zaman hidupnya sudah mengeluh kepada Allah. Mengeluh. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Ini kan saudara-saudara orang YIN, jadi mengerti itu. Wahai Tuhanku, mengapa kaumku kok menjauhi Al-Qur'an? Nah, dalam hal ini saya tidak memosisikan Quran itu sudah berbentuk mushaf atau belum. Walaupun dikatakan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Tapi tidak membahas itu. Tapi kok mahjurnya ini? Tersisihkan. Itu sudah diungkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan, nanti cari ayatnya berapa itu. Artinya bahwa kondisi semacam yang dialami oleh baginda Nabi itu terjadi sekarang, di mana publik, di mana mungkin umat menyisihkan. Saya tidak paham, cuma sedang menekuni itu. Mengapa? Nah, karena yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi atau Rasulullah atau baginda Rasulullah, Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Nah, itu yang sedang kita terus merenung. Mengapa? Apakah hari ini juga begitu? Nah, kalau zaman 1445 tahun yang lalu keluhan itu sudah ada, jangan-jangan sekarang juga itu. Nah, itu yang simpul daripada pemikiran. Nah, kemudian dicarilah gimana cara mendekatkan diri kepada ajaran. Supaya semua kita ini mengenal ajaran kita. Maka keluarlah bahasa-bahasa yang kita ambil dari Al-Quran. Dengan istilah-istilah yang kemungkinan itulah yang dianggap oleh saudara tadi pembaharuan. Enggak sebetulnya, bukan pembaharuan. Mencari mengapa itu terjadi. Nah, jangan jauh-jauh. Tapi amalan atau pandangan Syekh Panji Gumilang
sering disalahpahami, bahkan sekarang publik malah melihatnya sebagai bagian yang kontroversial. Apakah sebenarnya ini salah paham dari publik soal ijtihad yang sedang dikembangkan Syekh Panji Gumilang di Az-Zaitun soal Islam yang harusnya tadi disampaikan? Begini, di Az-Zaitun ini tentram-tentram saja. Mengapa? Karena Az-Zaitun dan pendidikannya itulah Az-Zaitun. Nah, pendidikannya yang dilaksanakan di sini tidak keluar daripada kurikulum. Nah, yang memiliki kurikulum itu adalah departemen. Mengapa kita mengikuti kurikulum Departemen Agama dan Departemen Pendidikan? Kok tidak seperti di kantor yang membuat kurikulum sendiri gitu kan? Ya karena supaya serasi dengan perkembangan untuk membangun Indonesia tercinta ini. Semua nanti diarahkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka sering kita katakan, anak-anak, muka-muka nanti ke depan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Itu kita buang agamanya. Kita yang berbuat itu agamis. Agama itu pribadi. Ya. Apa yang kita lakukan supaya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, gitu. Apakah kemudian makna dari praktek sholat antara jamaah yang laki-laki dan jamaah perempuan itu sebenarnya bentuk yang ingin diedukasi oleh ke publik oleh Az-Zaitun itu sebenarnya bagian yang tidak jauh-jauh dari prinsip-prinsip yang tadi Al-Quran itu sudah. Begini, kita di sini tidak pernah mengedukasi keluar, mengedukasi lingkungan kita ini. Dan kalau ditanya, kok bisa begitu? Ada asbabun nuzulnya. Ya. Asbabun nuzul kita melakukan itu adalah preventif ketika datang yang dinamakan pas pandemi ya. Ya. Mengapa? Karena kita waktu itu entah itu fatwa, entah itu anjuran, entah itu apa, meninggalkan masjid, sholat di rumah saja. Untuk di kampus ini bahaya. Kalau kita terkonsentrasi di asrama. Karena asrama itu kalau kamar ukurannya kecil. Hanya 18 kali 9. Jadi kita bawa ke masjid. Karena masjid kita besar. Maka kita ambillah jarak. Jarak yang ketika itu seukuran merentang sini. Depan belakang juga satu rentangan. Nah, orang bertanya, tafassahu fil majalis, itu yang kita pakai supaya kawan-kawan ini tentram. Karena segala sesuatu katanya harus ada dalilnya. Saya ngambil tafassahu fil majalis. Sekalipun banyak orang mengatakan itu bukan untuk sholat. Tapi kami di sini ini bisa untuk sholat. Dan majalis itu banyak. Nah, malah di Malaysia itu bahasa majelis itu sampai tari menari pun di majelis. Majelis tari menari. Itu makanya namanya majalis. Berbagai macam majelis. Majelis sholat boleh. Menurut pemikiran kita. Jadi intinya adalah bahwa inovasi ini sebenarnya untuk merespon kondisi yang ada ya, dan itu kan ibadah itu sholihun likulli makan. Wa zaman. Dari makan wa zaman. Makan itu ada karena ada zaman. Iya. Ismu makan, ismu zaman. Ismu makan dulu. Baru zaman mengikuti gitu kan. Lanjutan diskusi tadi dari Mas Tauhid soal kesetaraan ya.
kita baca dari wawancara Syekh Panji Gumilang ya dengan Andi F. Noya yang awal-awal itu bicara tentang konsep kesetaraan gender. Saya ingin menggali lebih dalam ya pandangan Syekh Panji Gumilang soal sesungguhnya kesetaraan. Beribadat yang seperti itu, yang seperti kita laksanakan ini, intinya ya karena kita ini makhluk. Karomna Bani Adam. Bani Adam itu bukan laki-laki saja kan? Ya. Karomna Bani Adam. Tuhan sudah memuliakan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Coba nanti dicari itu ayat berapa, surat berapa ini. Dan terjemahkan sendiri IAIN semua. Artinya kita ini sudah dimuliakan. Jangan ada karena kita mempunyai kepentingan tertentu tidak dimuliakan sebagian itu. Maka setiap kita melangkah, al-muslimun wal muslimat atau al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi nggak ada yang lebih istimewa. Kemudian diterjemah apa diberi lagi keterangan dalam Al-Qur'an itu innal muslimin wal muslimat, itu pakai kata ustazah kita ini, inna itu kan harfut taukid gitu kan. Gitu kan? Penegasan. Nah, ini orang UIN terus langsung nyamber gitu. Innal mu'minin wal mu'minat. Muslim dulu. Innal muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Wal qanitin wal qanitat. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Dan seterusnya. Selalu bergandengan gitu ya. Semua haknya sama dan bisa diterima oleh Allah. Kalau mintanya minta maghfirah, dikasih maghfirah. Kalau mintanya kesejahteraan, dikasih kesejahteraan. Nah, kalau seperti itu, lantas kita tidak maknai dari asalnya. Ini asal, ini Quran itu asal kan? Nah, nanti terlalu jauh. Kita carikan makna dari mana-mana, ujungnya kan paling belakang yang baik untuk perempuan. Nah, inilah yang kita harapkan tidak seperti itu. Dan kita tidak keluar dari ini. Ya, ada dasarnya itu di Al-Quran. Dan intinya ide mengenai kesetaraan ini mestinya bukan hanya dalam satu hal saja, tetapi dalam... Itulah kami bandingkan. Indonesia hari ini lumayan, sudah 30%. Kita inginkan ya 100%, 100%. Atau 50%, 50%. Nah, baru dilangkahkan ke sini. Kan ini simbol. Berjamaah itu simbol. Oke sih, satu lagi sebelum ke Mbak Isti ya. Saya masih penasaran soal ini. Tadi kan dikemukakan sebenarnya di dalam Al-Quran atau di dalam sumber-sumber doktrin Islam banyak sekali ide-ide mengenai kesetaraan ya. Bahkan ya ide mengenai kesetaraan itu mestinya itu sesuatu yang semestinya terjadi karena yang tidak setara itu kan cuman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang sebagian umat ini nyari di dalam doktrin agama yang mendukung ide mengenai diskriminasi itu atau ketidaksetaraan. Katakanlah di Quran ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa perempuan itu harus di belakang dia dipimpin oleh laki-laki. Ada konsep mawaris misalnya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kayak gitu-gitu dipakai gitu untuk melegitimasi bahwa oke, mungkin ada kesetaraan tetapi dalam hal-hal tertentu saja. Itu kan pilihan itu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu pilihan, kasus. Warisan juga pilihan kasus, tidak boleh digeneralisir. Itu hanya kasus tertentu seperti itu. Contoh waris. Dan waris itu tidak mutlak toh. Nanti kalau ada kesepakatan, kita ini saudara semua dan baik-baik semua gitu. Gimana kalau sama saja? Kan bisa itu. Jadi tidak letterlek begitu toh. Ya. Dan bisa jadi sebenarnya itu kabar saja. Bukan kabar saja, ya, bahwa boleh kalau begitu. iya.
Oke, silakan Isti. Sebetulnya masih keterkaitan tentang kesetaraan. Saya juga cukup penasaran. Maksudnya apakah ide-ide kesetaraan yang sesungguhnya bersumber dari Al-Quran itu diduplikasi gitu di Al-Zaitun gitu kepada para santrinya atau para ustaznya bagaimana? Oh iya, di sini. Contoh, pemilihan pengurus pelajar. Nah, itu kan kita punya pemahaman wasyawirhum fil amri itu kan demokrasi sesungguhnya. Atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Di sini melaksanakan pemilihan pengurus atau pemilihan di sini kami istilahkan presiden. Pemilihan presiden santri itu persis pemilihan umum yang berjalan. Di sini lebih maju karena semua pakai IT. Memilih nyoret pakai IT. Tanda tangan. Dan tidak dibatasi. Jadi calon itu pilih. Mau laki-laki yang dapat, mau perempuan, pilih. Nah, maka pemilihan awal mencari 100. 100 orang yang boleh jadi calon nantinya. Dipilih. Katakan perwakilan kelas, perwakilan ini. Ketemu 100. Kemudian setelah ketemu 100, milih 10. Mereka semua yang milih. Nisaan, warijalan, banin, wabanat. Kemudian dari 10 itu dilempar ke seluruh pelajar. Dan di sini dari SD. Jadi tidak dibatasi umur. Yang penting sudah bisa baca tulis. Jadi presiden santri ini mewakili semua santri? Iya. Oke, ya. Jadi syarat pemilih itu adalah bisa baca dan tulis. Jadi lebih ini lagi. Kalau kita kan umur kan 17 tahun ke atas. Ya, kalau ini bisa baca dan tulis. Akhirnya apa? Dari situ anak-anak itu baru masuk harus bisa nulis, bisa milih presiden santri. Itu efek. Setelah itu pilihan. Kampanye dulu. Terpilih. Hari ini, saudara-saudara ini datang, presiden santri dan wakil presiden santri itu perempuan semua. Nah, ini terjadi tatkala itu tahun kedua, itu presidennya perempuan. Wakilnya laki-laki. Kemudian beberapa belas tahun kembali perempuan-perempuan. Dan kabinetnya banyak yang perempuan. Mengapa? Karena 10 orang itu harus jadi menteri. Nah, kok banyak perempuan? Nah, kita praktekkan begitu. Periode kepemimpinannya berapa? 1 tahun, kan ya. kelas 6 saja, kelas 5 masuk kelas 6. Ya. Nanti mau ujian udah berhenti, diserahkan kepada bukan kelas 5, kelas 6. 11 ke 12. Menjelang ujian, dikembalikan ke kelas 11, pilihan lagi. Tapi 1 tahun itu, untuk kehidupan pelajar berorganisasi, itu punya makna. Nah, kemudian, literasi tentang anti korupsi. Di sini tidak bilang anti korupsi, tidak korupsi. Jadi tidak ada bahasa anti korupsi, enggak, tidak korupsi. Itu yang kita tanamkan. Semuanya itu dalam rangka menjalankan program kan menggunakan uang. Setelah digunakan harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mengontrol itu, semua yang dianggarkan oleh anggaran belanja santri dan anggaran pendapatan itu diketahui oleh majelis guru. Terus majelis guru menyampaikan pada Syekh Az-Zaitun. Katakanlah kiainya gitu. Disetujui apa tidak ini anggaran. Karena ini pendidikan tidak korupsi. Nah sudah, tekenlah majelis guru, tekenlah Syekh, teken saja Pak Rab. Oh sudah boleh dilaksanakan.
Mengapa kok begitu? Ya namanya membimbing. Jadi bukan didikte. Di sini nggak ada doktrin. Jadi tidak boleh ada doktrin di sini. Tapi ajaran. Beda ajaran dengan doktrin. Jadi santri misalnya boleh punya pendapat yang Wah, berbeda. bukan boleh disuruh. Kalau nggak punya pendapat, ente nggak naik kelas gitu. Oke. Dan pelajar itu berebut duduk di depan. Kalau ada apa-apa, mengapa? Kita contohkan orang-orang yang cepat pandai itu nggak mau duduk di belakang, gitu. Maka berjubel duduk di depan. Nah, itu saja sudah pendidikan. Syekh, ide mengenai kesetaraan ini lagi-lagi, ini apakah juga menyangkut kesetaraan antara Islam misalnya dengan yang lain? Tadi kan kita bicara lebih banyak kesetaraan antara Muslim dan Muslimat. Tapi dengan umat lain bagaimana? Apakah juga mereka setara? Al-mu'minin wal mu'minat. Katakan Muslim dan Muslimat itu eksklusif. Mukmin mukminat inklusif. Artinya orang beriman. Orang tidak beriman misalnya, Syekh? Nanti dulu, yang beriman saja belum kan. Siap-siap. Nah, beriman itu kan berbagai-bagai. Ada beragama A, B, C, D. Yaitu harus kesetaraan. Maka penerimaan kita tidak dibedakan. Karena apa? Karomna Bani Adam. Oke, itu menarik sekali, Syekh. Mahat Az-Zaitun ini kan ingin mewujudkan toleransi dan perdamaian. Asbabun nuzulnya sampai ingin menyeting mahat yang seperti itu, konteksnya apa? Kalau sekarang kan ya Setara Institut bilang bahwa masyarakat kita semakin tidak toleran. Pada saat itu konteksnya apa? Saya merasakan tidak ada toleransi. Nah, maka dari itu kami mengajak kawan-kawan yang mau ikut mendirikan Az-Zaitun ini, intinya ini, kita ini sekarang kena landa intoleran, dilanda penyakit intoleran, sehingga susah menciptakan damai dalam hidup. Dan ini tidak bisa didengungkan melalui mulut. Harus dibuat satu sistem yang bisa kita jalankan bersama. Sistem itulah yang dinamakan pendidikan. Maka moto kita itu Az-Zaitun, pusat pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan budaya. Budaya apa? Toleransi. Budaya apa lagi? Perdamaian. Awal-awal banyak sekali kawan-kawan baik dari mahasiswa maupun alumni-alumni mempertanyakan itu. Jadi toleransi dan perdamaian itu harus dari pendidikan. Pendidikan pun pendidikan yang orientasinya untuk mewujudkan toleransi dan perdamaian. Kan sekarang banyak pendidikan. Tadi berorientasi ke situ kan? Kita ingin orientasinya ke situ. Kalau di kurikulumnya atau praktek yang menunjukkan bahwa membumikan toleransi itu dihidupkan di Az-Zaitun ke siswa atau ke santri-santri itu bentuknya seperti apa? Gini, kurikulum kan ngikuti pusat pendidikan Tiknas dan pendidikan agama, Departemen Agama. Itu berjalan. Tapi dalam kehidupan keseharian, inilah pentingnya organisasi pelajar. Inilah pentingnya majelis guru. Inilah pentingnya hidup di asrama. Maka hidup di kelas ada majelis guru. Hidup di asrama ada majelis asrama. Itulah menyosialisasikan cita-cita toleransi dan perdamaian itu. Nah, dalam perjalanan siswa ini kan nggak selamanya sadar karena memang
umurnya masih harus dibimbing. Kan terkadang ada masalah di asrama. Katakan umpamanya ingin memiliki barang orang lain. Itu cara kita menyelesaikannya kolektif. Presiden santri dihadirkan atau kabinet santri lah, ada perwakilannya. Ketua kamar dihadirkan. Ketua kamar itu guru atau pelajar senior. Kemudian guru kelas, wali kelas dihadirkan. Kemudian majelis guru dihadirkan. Kemudian orang tua dihadirkan. Kemudian dari unsur yayasan maupun kami istilahkan di sini eksponen itu dihadirkan. Kemudian anak yang bermasalah suruh cerita. Jadi nggak pakai seperti orang mencuri terus diadili polisi, itu enggak. Ramai ceritakan. Nah, maka diputuskan di situ. Ini masih bisa lanjut karena apa? Katakan ini tidak terlalu berat dan anak ini bisa diperbaiki. Nah, di sini yang paling dijaga itu tentang rokok. Rokok itu masuk problem besar di sini. Karena rokok itu membawa hal yang sangat besar. Jadi kalau merokok itu 3-4 kali itu pertimbangannya itu. Kalau merokok. Nah, maka dengan begitu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pendidikan di sini tidak dipegang oleh seorang atau tidak dipegang oleh yang ada di kampus. Orang tua pun ikut. Maka terjadi penyesuaian, internalisasi, toleransi berdasar pendidikan, perdamaian berdasar pendidikan. Tadi sebelum kita rekam ini ngobrol-ngobrol informal tadi dengan Syekh Panji bercerita bahwa salah satu sumber sikap akhlak yang baik dari santri itu adalah tadi praktek menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza setiap pagi itu. Bagaimana itu ceritanya Syekh sehingga itu bisa mengubah karakter dengan bernyanyi itu? Bernyanyi, kalau sekedar bernyanyi itu memang tidak punya arti apa-apa. Bergadang, mari bergadang. Bergadang itu tidak terlalu membawa arti kan? Ya, kalau tidak ada ya. Nanya. Kalau ada perlunya kan boleh. Itu kalau nyanyi. Tapi nyanyi Indonesia Raya itu luar biasa karena ada notasinya kan? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, dan seterusnya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, dan seterusnya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, dan seterusnya. Itu hari-hari dan diterangkan. Apa makna ini? Apa makna ini? Apa makna ini? Akhirnya tersimpullah dalam kehidupan, apapun yang kamu kerjakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka tertanam apa yang kubuat untuk Indonesia. Itu sudah akhlak itu kalau bahasa Arabnya. Patriotisme juga muncul. Satu diantaranya gitu kan. Dan itu budi pekerti akan tertanam. Andainya seluruh pendidikan di Indonesia menjalankan itu, minimal menengah lah. Di sini mahasiswa pun suruh itu supaya sadar. Ya kan ini 3 stanza gitu. 3 stanza, kalau itu kan udah biasa. Sampai level mana pendidikan yang hafal 3 stanza? Yang terendah, berarti yang tertinggi sampai terendah. Lebih hafal gitu kan.
Jangan seperti hari ini. Kemarin baru saya baca Quran itu. Semakin tinggi pendidikan, semakin turun integritas. Dan tidak toleran. Rasanya ada di Quran ini. Kemarin kita diskusikan ini. Mengapa terjadi? Terus kita simpulkan. Nah, kita simpulkan ini gampang menyelesaikannya. Buatlah pendidikan di Indonesia ke depan, pusatkan di desa. Dan berasrama. Dan masukkan internalisasi Indonesia Raya 3 stansa dan dasar negara. Dan kenalkan sejak dini apa itu Undang-Undang Dasar. Sudah nggak ada ini keluhan-keluhan yang begini. Sebenarnya bukan cuma integritas ya yang bermasalah di pendidikan kita. Jadi kita juga menemukan semakin tinggi pendidikan itu sikap intoleransi juga semakin. Iya, integritas itu kan luar itu, intoleran dan sebagainya itu kan integritas. Ya. Itu artinya pendidikan kita secara umum punya masalah. Belum Jangan ideal. bermasalah, belum. Ideal. Maka kita bandingkan tempo hari tatkala saya kan sedang meneliti sendirilah gitu. Mengapa Cina kok cepat? Nah, maju. Mengapa kita kok lambat? Nah, satu saat sudah hampir ketemu, datang itu orang Cina. Saya itu punya hubungan dengan Cina. Mengapa? Karena saya mengimpor barang Cina. Mengapa? Di Indonesia belum ada. Nah, ada 3-4 bulan yang lalu datang. Itu hebatnya Cina. Kalau sudah mengekspor, dicek benar nggak penggunaannya, benar nggak ini hasilnya gitu. Dan itu bukan ke Indonesia saja, seluruh dunia dia keliling. Dan itu yang datang muda-muda, umur 30 dan jadi direktur utamanya. Kan saya meneliti nih. Mestinya kan nggak boleh nanya agama itu. Saya itu anti nanyakan agama itu. Tapi terpaksa karena meneliti. Mengapa Cina kok cepat? Luar biasa. Hebatnya itu luar biasa. Bukan hanya penampilan. Akhlaknya bagus. Ciri akhlak bagus itu kan kita ngomong didengar. Dia mau ngomong, minta izin, saya mau jawab itu. Itu akhlak itu. Budi pekerti itu. Kan tertanam di sini, Cina kan komunis. Saya nanya, agamamu apa? Maaf ya, saya nanya agama. Oh ya, nggak apa-apa. Gitu. Belum dia jawab, saya, apakah Buddha? Bukan. Apakah Hindu? Bukan. Apakah Konghucu? Bukan. Apakah Kristen? Bukan. Terus apa? Saya komunis. Dengan lantang saya komunis. Saya simpulkan, oh ini keberhasilan Cina dalam mendidik. Pantas, cepat, tampil. Kan saya mempunyai masukan tentang Cina, pendidikan itu tidak seperti di Indonesia. Orang-orang buta huruf, orang-orang petani, itu dikumpulkan dalam satu tempat di mana tempat itu mau memproduksi X dengan mesin yang sangat modern dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Nah, kemudian didatangkan orang buta huruf yang hari-hari macul di sawah. Hanya diajari, ini saja kamu tekan. Apa makna tekan saja? Klik. Oh, keluar. Baca, katakan A. Terus dapat 1 pekan hafal, pindah B. 1 semester A, B, C, D sampai Z dan tahu apa yang dikerjakan dan tahu produk apa yang keluar. Sudah dilepas, jalan. Makanya harganya murah. Produk Cina murah. Masih bertanya lagi, apakah bisa komunis begitu? Ya kemarin itu, bisa. Tadi konsep dalam Islam termasuk juga konsep keindonesiaan yang tadi
bentuknya adalah salah satunya praktik Indonesia Raya 3 stanza. Ini seperti apa berlawanan dengan yang beredar di luar tentang Az-Zaitun. Karena di luar itu melihat Az-Zaitun itu dianggap sebagai wadah yang mengancam negara, katanya makar gitu. Sementara kalau melihat belakangnya bendera Indonesia Raya, dua-duanya merah putih, bisa bisa menjelaskan ke publik yang nanti akan melihat sebenarnya rumor di luar itu seperti apa kalau ditabayunkan dalam praktek sehari-hari di Mahat ini. Andainya saudara-saudara tidak datang ke sini, akan sama. Penilaian saudara pun akan sama. Kalaulah tidak 100%, 25% saudara punya anggapan yang sama dan mereka. Karena tidak datang kemari. Jangan-jangan begitu toh? Seakan-akan mewakili di luar kan? Ya. Anda sendiri bertiga ini atau berempat atau berlima masih ada tersisa. Mengapa? Karena belum datang kemari. Betul. Setelah datang kemari kan saudara lihat tuh ada bendera. Terus ngomong Pancasila. Terus apa yang mau diterangkan keluar? Kalau diterangkan keluar kan semestinya sudah paham. Karena tidak datang kemari. Di sini terbuka, tapi di frame bahwa di sini tertutup. Ya, kesan eksklusif publik terhadap Az-Zaitun itulah itu kesan. kuat sekali. Kesan. Nah kalau sejuk ini coba lumerkan itu kesan. Karena saudara sudah datang kemari. Kalau kesan saya itu Syekh adalah ada bagian di dalam pemikiran saya untuk membenarkan itu, tetapi saya melihat nanti dikoreksi kalau saya salah Syekh. Saya melihat ada transformasi, ada perubahan mungkin dari Syekh Panji Gumilang soal tadi menjadi lebih progresif, menjadi sangat pro terhadap toleransi, pluralis gitu ya. Nah itu sebenarnya yang menarik buat saya. Bagaimana pemikiran yang progresif itu dari mana sumbernya? Apakah tadi kita cerita di awal soal Dari Quran. Oke. Nah kan Quran ini Nabi yang punya Quran, yang punya mendapat wahyu itu kan Rasulullah. Tapi mengapa mengeluh kepada Tuhan? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana majuran. Surat Al-Furqan itu. Nah terus kita menelisik, kenapa Rasul kok begini? Nah barulah tumbuh kreatif-kreatif. Supaya Quran ini tidak disingkirkan oleh yang menerima ajaran. Nah, dari situ kan banyak cara. Nah, makanya at-thariqatu ahammu minal maddah. Metoda itu jauh lebih penting daripada materi yang mau disampaikan. Nah, maka keluarlah metoda-metoda. Saya membaca anthem atau lagu kebangsaan ini luar biasa, doa semuanya itu. Inilah yang belum diinternalisasikan ke individu-individu anak bangsa. Sehingga mencari doa yang tidak relevan dengan keyakinannya. Apakah kesadaran semacam ini sudah ada sejak dulu, misalnya ketika di YIN, atau itu muncul sejak di Gontor misalnya, atau bagaimana, dari mana? Itu kan tidak semua tokoh agama punya kesadaran semacam itu. Begini, saya itu ya tidak ditakdirkan orang terlalu kaya, tapi tidak miskin. Karena orang tua saya itu kepala desa. So miskin-miskinnya kepala desa masih punya tanah, minimal tanah bengkok gitu kan. Jadi kesukaan saya itu membaca. Satu. Itu membaca itu suka dari waktu belum bisa nulis, belum bisa baca. Kalau megang majalah, orang tua saya dulu majalahnya Panji Masyarakat. Dan korannya Abadi. Sering membaca terbalik kalau tidak ada gambar. Kalau ada gambarnya tidak terbalik. Kalau belum bisa membaca.
Nah, apa kata orang tua? Bener nggak Pak? Bener. Gitu. Yang penting kamu baca. Gitu. Terus apa itu bacaan? Belum tahu, besok tahu. Gitu. Dari kecil sampai bisa baca. Kemudian setelah bisa baca dan tulis, walaupun baru kelas 1, orang tua itu sudah, ayo ajari orang tua. Kan dulu ada program pemberantasan buta huruf, PBH, pemberantasan buta huruf. Kalau tidak bisa membaca A, B, C, nggak boleh masuk pasar dulu. Ya. Itu tahun 55 lah, setelah pemilihan umum pertama. Nah, kita sudah bisa menulis dan bisa baca. Itu orang tua menugaskan, kamu pindahkan ilmu dari Pak Gurumu ke orang yang belum bisa nulis dan baca. Ternyata senang orang tua-tua itu. Tatkala didatangkan guru dari SR, dulu namanya bukan SD, SR, lari semua. Karena apa tua-tua nggak bisa nulis katanya gitu, jadi lari. Ya. Tatkala kita, wah ini enak, podo gak bisa nih katanya, sama-sama nggak bisanya gitu kan. Jadi akrab sampai bisa nulis, bisa membaca namanya sendiri. Itu bangganya bukan main tahun 50-an itu. Yang penting bisa masuk pasar. Ya begitu awalnya. Membaca. Ya. Kemudian masuk kantor. Itu banyak uang untuk bayar uang makan, saya belikan buku. Saya baca buku di bawah bendera revolusi, karangan Bung Karno itu baru 2 tahun di kantor. Sanawiyah itu berarti. Ya 2 tahun di kantor aja. Buat tidur gitu ya bantal. Tebal sekali. Dan buku-buku Spirit of Islam diterjemahkan oleh Profesor Mukti Ali. Jadi kalau libur, kalau punya uang, itu ke kota. Orang-orang ke Ponorogo, saya ke Madiun. Karena di Madiun banyak toko buku yang bagus-bagus itu, besar-besar itu. Terus mencari saja. Sampai pernah membaca Syakib Arsalani itu kan? Limadha ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Nah, itu kita mencari. Itu sejak di kantor udah. Iya. Di kantor terus dibaca. Ternyata nggak terlalu rugi membaca itu. Memang banyak lupa, tapi gampang nyarinya daripada nggak pernah baca, nggak pernah lupa kan. Di kampus berjumpa Nurholis Majid dan Harun Nasution. Kalau perjumpaan dan Pak Harun Nasution itu sangat formal lah. Tapi kalau dengan Cak Nur kan bisa dekat. Karena apa? Nggak jadi apa-apa Cak Nur waktu itu. Hanya dosen biasa kan. Nah, kalau Pak Harun Nasution kan statusnya tinggi. Apakah ada keterhubungan pemikiran atau pandangan-pandangan Syekh dengan Cak Nur. Ya Cak Nur dan pemikir-pemikir waktu itu di IAIN Begini, yang diterapkan kemudian di sini? Cak Nur itu menulis ini skripsi. Itu begini, Al-Quran Arabiyyun lafdhon wa alamiyun maknan. Itu yang rame. Ya. Terus kita ikuti Al-Quran asasun fi bina'is saqafah al-islamiyah. Dicoret oleh pembimbing, jangan Islamiyah terlalu jauh. Terus apa? Al-Quran asasun fi bina'is saqafah al-arabiyah. Nah, diturunkan, padahal kita mau Al-Quran asasun fi bina'is saqafah al-islamiyah. Itu pembimbingnya ketika itu Pak mertuanya Pak Amsal Baktiar, Pak Jailani. Jangan terlalu tinggi gitu. Arab saja. Mungkin diterjemahin dikit tadi skripsinya.
Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Ah, ya sudah gampang, ini kan ente-ente gampang. Ya nanti kalau diterjemahkan belum tentu Cak Nur maksudnya terjemahan kita. Oke, ya. Iya. Jadi terjemahkan lagi lah. Nanti kalau saya itu namanya mengklaim Cak Nur mengatakan begini. Ya. Karena saya paham jadi saya bahasa Arabkan saja gitu. Ya. Nah, dan dulu saya itu fakultas adab, jurusan sastra Arab. Sama dengan Cak Nur ya. Ya, cuma saya nggak tahu kuliahnya Cak Nur karena sudah hampir selesai baru ketemu. Yang saya tidak terlalu serius itu kalau pelajaran fikih. Mengapa? Sudah diajarkan di kantor. Bahkan lebih, kitabnya itu lebih. Bidayatul Mujtahid itu tingkatan tertinggi daripada kitab fikih karena itu revolusioner. Terus pengajarnya juga tidak terlalu meyakinkan gitu. Itu selalu saya minta izin. Bagaimana Bu, saya mau ke perpustakaan. Oh boleh. Untuk apa namanya masalah fikih kan? Ya nanti kalau ketemu masalah fikih itu. Tidak. Namun saya gunakan selain ke perpustakaan, kalau ada dosen favorit di fakultas lain pun saya masuk. Kan Bu Zakia Derajat, itu ahli psikologi. Saya paling seneng. Walaupun bukan di fakultas tarbiyah, saya masuk. Maka sering dikatakan, nah ini mahasiswa liar katanya. Oh boleh kata Bu Zakia itu. Terus dulu ada dosen yang ahli tata negara, Pak Widagdo Notoprojo gitu kan. Itu sarjana hukum dan ahli tata negara. Sekali dengarkan kok pas, mudah-mudahan pas pelajaran fikih lah gitu. Pelajaran fikih kita keluar masuk situ. Ya. Nah, Pak Widagdo itu apa namanya tidak tahu siapa murid apa, yang penting datang gitu. Dan saya punya apa namanya trik, tapi bukan trik negatif. Ini sukanya apa beliau ini? Dulu itu yang namanya susu dikasih Coca-Cola atau 7-Up itu sudah top dulu. Nah modal saya hanya itu, ketemu dosen yang bukan di fakultas ya. Bukan fakultas kita, kasih. Sampai dikenang baik. Pak Abu Bakar Aceh. Begitu saja itu. Maka ilmu yang kita dapatkan tidak hanya dari fakultas adab. Itulah yang memberi informasi kepada kita untuk perkembangan-perkembangan. Khususnya Pak Abu Bakar Aceh itu orangnya meletup-letup. Sangat bersemangat. Iya. Bukan kalau mengistilahkan imam kampret itu gitu. Itu seneng kita dengarnya itu. Syekh, hampir 1 jam pada posisi apa namanya pemikiran-pemikiran yang semakin buat kami itu sangat sejuk ya, sangat progresif gitu. Tapi yang sekarang sedang ramai itu kan sebaliknya ya. Iya. Justru masyarakat bukan hanya ke Az-Zaitun, tapi juga banyak korban yang karena mereka sedikit, karena mereka apa namanya kelompok kecil, kemudian disesat-sesatkan. Itu di masyarakat. Masalahnya di elit-elitnya atau tokoh-tokoh agamanya, ulamanya, itu tidak seperti berpandangan tadi, tradisi Uwin tadi, atau yang dikembangkan sama Syekh Panji Gumilang melihat cara masyarakat atau sebutlah MUI sekalipun mempraktekkan untuk menyesat-menyesatkan yang lain itu seperti apa pandangan Syekh? Begini, jangan merendahkan masyarakat yang belum mengerti. Hanya jangan kita ikuti masyarakat yang tidak mengerti itu. Karena Qur'annya mengatakan fa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka. Kalau itu dijadikan neraca timbangan ya menyesatkan kita sendiri.
Adapun orang-orang yang mengerti mungkin cara pandang yang beda dengan cara pandang kita. Dan ini perlu terus berjalan. Dan kita yakin kalau nanti sudah ditata, jangan ada mayoritas bangsa ini, jangan ada minoritas dalam hal agama. Tapi masukkan semua pada lingkup dasar negara. Jadi nanti terjadi mayoritasnya berdasar dasar negara, minoritasnya menentang dasar negara. Jadi bukan agama. Karena agama itu sungguh sangat pribadi. Agama sangat pribadi. Keyakinan itu pribadi ya? Pribadi. Nggak boleh dihukumi oleh apapun. Agama itu kadang-kadang bukan diyakini. Ya. Apa contohnya? Lah kan dari kecil kita beragama X. Kan bukan karena keyakinan awalnya. Udah begitu saja terjadi ya. Terjadi begitu saja, cuma kita dalam perjalanan kok sesuai, maka dipelihara. Nggak ada yang datang-datang seperti datangnya Islam, kemudian berhadap kepada Nabi. Ya Nabi, saya mau masuk Islam, ya syahadat. Kan nggak ada. Karena sudah berkembang anatomi beragama itu, syahadat itu tatkala nikah. Suruh baca syahadat. Gitu. Nah, kalau dulu kan diawali dari macam-macam mau masuk Islam, syahadat. Jadi memang inilah yang namanya perjuangan hidup. Nah, prakteknya ya ini yang kami cemaskan dan selalu mencoba menyampaikan ke publik bahwa sesat menyesatkan itu bukan budaya yang baik gitu. Nah, ini negara mengambil fatwa-fatwa yang sifatnya konflik, sifatnya saling memusuhi itu sebagai dasar untuk mengkriminalisasi dan korbannya juga banyak. Mestinya kenapa kembali negara seperti itu? Mestinya kembali ke Undang-Undang Dasar. Ya Undang-Undang Dasar itulah hukum tertinggi di Indonesia. Konstitusi. Konstitusi seperti apa, Syekh? Ya sementara ini kan konstitusinya itu. Kalau kurang bagus kan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat nanti dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, menanamkan dasar negara yang seperti itulah yang harus diinternalisasikan ke seluruh rakyat Indonesia. Cuman kadang-kadang mereka yang suka mengdiskriminasi atau menyesatkan yang lain itu juga pakai Pancasila gitu. Mereka menyebut kita ini negara agama, buktinya ada sila pertama. Apakah ini pemahaman yang tidak tidak pas atau bagaimana sih? Pancasila jangan diagamakan. Maksudnya menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dalih untuk kemudian menganggap seolah-olah negara punya hak untuk menentukan ini yang benar dan ini yang salah dalam semestinya diterjemahkan bersama apa yang dimakna dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah tugas daripada wakil rakyat itu. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa? Harus diberikan syarah, harus diberikan catatan-catatan tambahan, sehingga menerangkan ketuhanan yang Maha Esa itu begini. Dan tidak harus eksklusif untuk kelompok tertentu, begitu ya? Bukan yang untuk eksklusif untuk Indonesia, yang kita hidup di Indonesia. Nggak bisa untuk Amerika. Kecuali Amerika minta, saya pakai boleh nggak? Jadi jangan dibahasakan eksklusif itu agama-agama. Eksklusif Indonesia. Indonesia, ya. Nah karena dan Pancasila itu kan sudah. Yang terjadi adalah persatuan Indonesia, bukan persatuan agama. Dahulu Bung Karno berpisahnya dengan Mbah Cokro Aminoto atau dengan gurunya yang namanya Hasan Bandung dulu. Al-Hasan. Iya, Hasan Hasan Bandung.
sebelum Hasan Bangil, kan pindah ke Bangil. Guru daripada Bung Karno itu adalah Ustadz Hasan Bangil atau Bandung. Begitu guru beliau itu mendirikan Persatuan Islam, ya langsung interupsi. Di sini perbedaan kita. Kalau Indonesia harus persatuannya itu persatuan agama, nggak akan merdeka. Atau, tapi saya berguru tetap pada Tuan Ustadz. Begitu juga kepada Mbah Cokro Aminoto. Persatuan Indonesia. Nah, baru akan bisa merdeka. Nah, itu contohnya begitu. Nah, sekarang lebur itu. Persatuan Indonesia ini miris untuk tidak terjadi. Yang terjadi kepada agama-agama. Nah, sehingga ketuhanan yang Maha Esa itu didalili Qul huwallahu ahad. Apa kata sebelah? Oh, diislamkan ya. Pancasila diislamkan ya. Bukan diindonesiakan. Nah, kalau itu diindonesiakan, maka terjadilah nanti persatuan Indonesia. Apapun agama mereka, tapi tetap bersatu. Nah, dimasukkanlah kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya toleransi dan perdamaian. Itu budaya itu. Bukan hanya fokus pada sila pertama ya, Syekh. Pancasila, silakan lanjut. Karena bertuhan, maka dia masuk pada kemanusiaan adil beradab. Karena sudah punya adil dan beradab, dia bisa bersatu. Karena sudah bisa bersatu, maka bisa menciptakan yang dinamakan demokrasi. Dan ekonomi juga di pasal 4 ini. Maka beberapa tahun yang lalu mendengar ada usaha memasukkan ke kurikulum dari tingkat perguruan tinggi sampai tingkat dasar, yaitu ekonomi syariah. Kami membalas dari sini. Kalau itu yang terjadi, hilang nilai Pancasila. Harus ekonomi kerakyatan. Apa ekonomi kerakyatan? Itulah ekonomi koperasi. Yang belum pernah dijalankan. Bung Hatta. Ya bukan Bung Hatta, Indonesia mestinya begitu. Bapak koperasi katakanlah Bung Hatta, tapi Bung Hatta belum bisa melaksanakan itu. Karena keburu berhenti di tengah jalan. Nah, itu yang kami pelajari dan itu yang kami praktekkan. Kehidupan di sini koperasi. Jadi koperasi malah namanya seru, desa kota. Jadi orang desa dan orang kota menyatu. Koperasi. Dan bagus hidup berkoperasi itu. Nggak punya uang, beli bisa. Nanti punya uang dibayar. Ini koperasi. Nah, disitulah bisa tercipta apa yang dinamakan kemandirian dalam ekonomi. Bung Karno mengatakan berdikari. Dan itu bisa diwujudkan di sini. Walaupun hanya untuk 10.000 orang yang di dalam. Dan anggota koperasi di luar ya beribu-ribu. Bisa. Indonesia tidak akan kekurangan pangan kalau seperti ini. Jadi gerakan syariatisasi ekonomi itu sebenarnya bertentangan ya dengan... Bukan bertentangan. Di sini itu bukan Islam. Ya, ini tapi Indonesia. Ya. Nah, menarik karena sekarang lagi ramai juga. Kalau pandangan Syekh itu kan melihat bahwa harusnya konstitusi, harusnya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu lebih tinggi ya. Tapi ada praktek bernegara dan berbangsa karena ada pasal 156A. Mimpi kita untuk membangun toleransi, membangun perdamaian itu menjadi tidak ada. Akhirnya ya tadi itu, misalnya orang kena pasal penodaan agama. Ada pasal-pasal yang dipraktekkan dalam bernegara seperti itu. Ini kan bertentangan dengan pandangan yang tadi itu yang seharusnya ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu pun
berapa tadi? 156A Itu KUHP ya? KUHP ya. Itu pun sesungguhnya nggak terlalu bermasalah kalau tidak ada unsur yang mendorong. Nah, unsur yang mendorong itu justru bukan konstitusional. Lembaga yang semestinya tidak punya hak untuk apa-apa. Dan itu yang difungsikan pendorong. Maka pasal itu menjadi sangat seperti rubber itu. Iya, karet. Sak maunya yang berkepentingan dan punya kuasa. Jangan yang berkepentingan aja. Kira-kira pada yang sekarang menimpa Syekh Panji Gumilang, yang punya kepentingan utama itu siapa? Kenapa? Jangan pernah nyebut. 156. Mau tidak nyebut saja dimarahi, gitu ya. Nanti nyebut tambah dimarahi, ya. Yang penting berjalan saja, gitu kan. Gimana berjalannya nanti Pak Syekh Panji menghadapi ini? Ya tunggu saja. Itu kan hal-hal yang tidak perlu difikirkan terlalu jauh. Ada, ditanggapi. Tidak ada, ya diam. Gitu. Hanya ke depan, Ya. sebagai bangsa yang bermartabat, ya harus bisa membaca mana yang harus diamandemen, mana yang harus dipelihara. Kalau saudara-saudara punya bacaan bahwa pasal berapa tadi? 156A penodaan agama. Itu agak dilunakkan, kan bisa. Ya perjalanan itu. Secara psikologis atau kebatinan di internal Az-Zaitun dengan ancaman pasal 156A terhadap Syekh Panji, ada nggak ke santri-santri, ke yayasan gitu? Santri di sini enjoy saja belajar. Nggak ada. Dan karena saya sendiri tidak paham itu pasal itu, jadi nggak terlalu kaget. Nggak paham itu. Sampai sekarang belum paham. Pasal 156 itu apa gitu kan. Terus yang dinamakan penodaan agama. Apa? Penodaan agama itu juga nggak ngerti. Dan ajaran pokok itu. Kemudian agama siapa yang saya nodai gitu kan. Nggak ngerti. Sampai hari ini nggak ngerti pasal itu. Sejauh keriuhan yang sampai saat ini terjadi, apakah ada kerugian yang signifikan atau semuanya berjalan dengan baik saja? Kalau dihitung materi nggak ada. Tapi dihitung non materi, moral, nama baik dan sebagainya, mungkin ada. Harganya berapa? Tak terhitung harganya. terutama wali santri atau siapa yang wali santri paling terdampak? gagah-gagah saja saya dapat laporan gitu. Nggak ada yang mau menarik anaknya. Kemudian santri yang ajaran baru ini melebihi target kita kan 1 tahun 750. Karena apa? Ya mengingat kan harus kasih makan, harus kasih ini. 750 itu dari PAUD sampai? Bukan, murid baru, santri baru. Oh, oke. Nah, sekarang lebih. Itu kan menandakan bahwa wali santri atau calon wali santri tidak terpengaruh. Oke, mungkin terakhir ya soal, karena kami kan bergerak di isu media. Nah, kekhawatiran atau kecemasan seperti apa yang dirasakan oleh Az-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, cara media memberitakan misalnya Syekh Panji Gumilang dan Az-Zaitun dengan yang rumor-rumor itu dinaikkan di media. Apa yang mengkhawatirkan dengan cara media memberitakan? Saya tidak cemas. Karena saya on track. Kecuali kalau out of track. Ya. Jadi nggak cemas. Pengaruhnya media kan besar sekali. Menurut orang yang kena pengaruh. Saya nggak berpengaruh. Mengapa? Itu yang namanya katakan air. Kemudian di framing menjadi itu bensin. Nah karena kita yang memegang air, untuk apa cemas?
Dibensinkan pun 1.000 orang jadi saksi itu bensin. Enggak cemas, itu air. Saya yang memproduk. Jadi ya siri kasairi suhub. Nah, ini orang IAIN ini. La ta'nai wala tata'ajjali. Wala taknusil ardo bisyawari'il mushbal. Enggak saya terjemahkan karena ini IAIN. Kita harus nyari. Nah, oh ini filsafat ini. Siri kasairi suhub itu filsafat. Udin filsafat. Ya. Berjalanlah seperti jalannya awan. Tidak pernah cepat, tidak pernah lambat. Dan kalau kita menjadi orang di darat, jangan pernah menyapu jalanan dengan baju panjang kita. Lalu baju panjang itu kan namanya kesombongan. Sehingga menyapu jalan. Tapi ada upaya Az-Zaitun atau Syekh Panji Gumilang untuk memanfaatkan media agar clarified atas semua rumor yang sekarang ini muncul. Terus apa usaha seorang pendidik kok pakai usaha segitu? Saudara-saudara inilah. Kalau kira-kira mau juga saya senang kalau mau. Kalau tidak mau juga tidak terlalu sedih. Hanya kok sama-sama UI-nya nggak mau. Tapi Syekh, apakah tidak ada kekhawatiran mungkin dampak ke Syekh dan ke Az-Zaitun tidak masalah karena on the track tadi gitu. Tapi kan dampak ke publik itu luar biasa gitu. Orang yang ya dia tidak tahu terus mengetahui hal-hal yang dipotong-potong tadi itu kan dampaknya luar biasa ke mereka. Gitu. Kan kita tidak bisa merubah dengan kekuatan apapun yang begitu itu. Maka begini, ini kata orang bijak juga. Idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila man la yarham. Ila man laisa lahu ar-rahim. Kalau engkau mengharapkan atau kalau engkau bermunajat kepada anak Adam, itu persis engkau memohon kasih sayang kepada orang yang tidak punya kasih sayang. Maka Yakub berdoanya begini, innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku akan mengadu apa kesulitanku dan kesedihanku kepada Allah. Ana a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku bisa mengerti dari Allah apa yang kamu tidak mengerti. Kan asyik kalau begitu. Nah, jadi intinya jangan minta kasih sayang terhadap orang yang tidak punya kasih sayang. Nah, itu istilahnya anak muda sekarang unfaedah. Dan orang itu jangan disebut. Orang itu. Yang tidak punya kasih sayang. Lah kan nggak disebut. Siap. Iya, saya kira Ya, sekali terima yang kasih kita banyak diskusikan. Syekh Panji. Lah kok sedikit Gumilang. amat? Masih banyak. Bukan saya sampai pakai baju pendek barangkali berantem gitu kan. Tapi banyak tadi kesimpulan yang tadi ya, ternyata bahwa pemikiran-pemikiran Syekh Panji Gumilang ini tidak datang begitu saja, tapi ada bahkan sejak kecil ya, gemar membaca, itu membuka wawasan, ternyata membuka pikiran yang lebih luas. Sampai sekarang saya mengatur waktu itu 4. 1, kerja 8 jam. Kemudian 8 jam saya istirahat. Katakan tidur minimal 6 jam. Itu nggak boleh hilang, harus. Karena apa? Untuk mengimbangi kerja. Kemudian saya berolahraga 2 jam. Nah, kan tidak tinggal berapa jam lagi. Terus membaca 4 jam. Itu yang saya lakukan hari-hari. Hari saya tidak pernah tidak olahraga. Walaupun olahraga ringan.
Syekh membaca 4 jam sehari, sementara umumnya orang tidak membaca apapun. Makanya saya banyak lupa karena banyak baca. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Intinya saya banyak lupa karena banyak baca. Tapi begitu lupa, krek, oh ketemu. Gampang. Dan kalau saudara masuk perpustakaan saya tidak tersusun. Dan kalau ada yang mau nyusun, jangan. Nanti saya nggak tahu di mana tempatnya. Tidak boleh dibereskan ya. Iya, nggak boleh. Itu perpustakaan nggak boleh. Sehingga yang tahu tempatnya buku ini, oh di situ, cari situ. Nah itu kurang bagusnya. Jadi saya nggak bisa ngatur perpustakaan. Karena kalau diatur oleh orang nggak cocok. Sedangkan saya sendiri tidak harus mengatur buku, gitu. Baca saja. Gitu. Sampai mushaf ini kalau di depan, ini banyak catatan. Saya dialog kalau baca itu. Ya. Baik, saya kira sudah banyak sekali inspirasi, tapi saya kira ini awal ya, kita bisa mengembangkan sendiri nanti. Kembangkan ya, dulu juga sama. Dulu sama, kita itu sama.